Kepolisian Resor Kota Jambi akhirnya memulai penyelidikan kasus pemerkosaan ibu muda di Kota Jambi Senin 13 Februari 2023. Ibu muda berinisial YSA 21 tahun itu dimintai keterangan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi. Pemeriksaan berlangsung di Rumah Sakit Jiwa RSJ Jambi, tempatnya menghuni sejak sepekan lalu. Kuasa hukum YSA Alendra mengatakan ada sebanyak 40 pertanyaan yang diberikan penyidik kepada YSA. Isinya seputar kronologis kejadian pemerkosaan yang dialaminya. Sudah diproses dan saat ini ada juga sebagian saksi sudah diminta keterangan. NJS juga sudah diminta keterangan oleh pihak Polresta Jambi. Kalau untuk hari ini sudah masuk dalam pemberkasan terhadap laporan dari Yunita. Kalau tadi pagi kan kita sudah diperiksa dari psikolog. Saat ini juga sudah di BAP dan keadaannya si YS ini sekarang sangat membaik. Kepala Unit PPA Polresta Jambi Inspektur 2 Krisvani Saruksuk mengatakan pemeriksaan sepanjang Senin ini difokuskan kepada YSA serta kakaknya dan seorang kerabat lainnya. Laporan itu kita terima ya tanggal 3 Februari 2023 sekira jam 2-an itu kita sudah memeriksa Yuditanya, suaminya, 8 anak yang diduga ya melakukan pemerkosaan berdasarkan laporan Yunita, kemudian pihak dari keluarganya Yunita yaitu kakak kandungnya sendiri, kemudian warga setempat lah yang ada atau menyaksikan, itu aja. Nah, sejauh ini sudah seperti apa Kak prosesnya Mas pemeriksaan? Prosesnya masih pemeriksaan isi semuanya. Nanti akan kami gelarkan terkait saksi kita, saksi semua yang sudah kita periksa itu ya sama alat bukti apakah terpenuhi unsur-unsurnya gitulah. Alat buktinya itu terpenuhilah unsurnya. Kalau terpenuhi kita naikkan ke tahap penyidikan, kalau tidak ya nanti kita sampaikan lebih lanjut kayak gitu. Kasus ini bermula saat YSA mengadu ke Polresta Jambi atas pemerkosaan yang dialaminya pada Jumat 3 Februari 2023 lalu. YSA menyebut diperkosa dan menerima pelecehan seksual dari 8 anak di kampungnya. Di hari yang sama pula orang tua dari anak-anak yang dilaporkan YSA mendatangi markas Polda Jambi. Mereka balik melaporkan pencabulan seksual yang diduga dilakukan oleh YSA pada anak-anak tersebut. Total dilaporkan 17 anak menjadi korban. Laporan tersebut sempat menyulut penghakiman publik pada YSA. Cercaan menyeruak ditujukan padanya. YSA dihujani berbagai macam tuduhan mulai dari penjahat seksual, pengoleksi video porno hingga penyandang hiperseksual. Atas dasar itulah ia dimasukkan ke RSJ untuk diobservasi. Dari 2 kasus tersebut juga sempat menimbulkan pertanyaan. Kasus pencabulan berprogres cepat di Polda Jambi, sementara penanganan kasus pemerkosaan dinilai berjalan lambat. Kini kedua kasus sudah berjalan. Polisi meminta keterangan pihak-pihak terkait dan terus mengumpulkan bukti-bukti pendukung. Alat bukti pendukung kuat selain keterangan saksi yaitu visum. Dasar hukum visum yaitu pasal 133 ayat 1 KUHP. Permintaan akan visum et repertum bisa dilakukan oleh penyidik untuk menangani korban luka-luka keracunan atau kematian yang diduga terjadi karena suatu tindak pidana. Pada kasus kekerasan seksual, pemeriksaan medis untuk visum diantaranya pemeriksaan fisik yang meliputi trauma umum pada area di luar genital seperti luka atau memar pada mulut, payudara, atau paha. Lalu trauma genital pada perineum, selaput darah, vulva, vagina, serviks, atau anus. Selanjutnya benda asing pada tubuh misalnya noda, rambut, kotoran, ranting. Terakhir, pemeriksaan dengan lampu wood atau kolposkopi bila ada. Pemeriksaan dengan lampu wood bisa mendeteksi semen atau kotoran asing pada kulit. Sementara kolposkopi bisa memeriksa cedera genital halus. Selain pemeriksaan fisik, dokter juga melakukan pengumpulan sampel dan pemeriksaan laboratorium. Setelah pemeriksaan dilakukan, visum et repertum akan dibuat, kemudian ditandatangani oleh dokter. Alat bukti tersebut kemudian bisa diserahkan kepada pihak penyidik sebagai benda bukti untuk pemeriksaan di pengadilan. Terkait visum, kuasa hukum YSA dan juga aktivis Lembaga Bantuan Hukum ARA, Eliningsih Jumat 10 Februari 2023 menyebut jika YSA sebelumnya sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk menjalani visum. Namun anehnya visum yang dilakukan hanya pada bagian atas tubuh, sementara organ vitalnya tidak ikut divisum. Pihaknya sempat mempertanyakan hal itu. Petugas di rumah sakit beralasan sedang tidak ada dokter spesialis terkait sehingga pemeriksaan tidak dapat dilakukan. Karena pihaknya memprotes hal tersebut, visum akhirnya dilakukan kembali 3 hari kemudian yakni pada Senin 6 Februari 2023.